Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di SL Trade Channel. Perkenalkan, nama saya Irfan Kurniado. 17 14 10 18 dari kelas S3C mata kuliah database. Sini saya mendapat tugas dari kami kelas S3C mendapat tugas dari dosen kami, yaitu membuat suatu video sesuai dengan materi yang telah dibuatkan di channel YouTube. Yang tugasnya yaitu membuat atau kita mempraktekkan atau praktikum penggunaan perintah SQL, join table, view, dan prosedur. Langkah awal seperti biasa kita aktifkan dulu SAMTP-nya. Kita lihat. Oke. Kemudian kita buka Chrome. Kita cd SAMTP, cd MySQL, MySQL root. Sesuai dengan tugas yang diberikan, yaitu praktikum penggunaan SQL ya, join table, view, dan prosedur. Tahap pertama ini tentu kita mulai dengan join table ya. Sebelum kita membuat suatu database dengan nama DB penjualan, sebelumnya kita telah membuat ini ya, database dengan nama DB penjualan. Bisa kita cek dalam perintah show database. Oke, ini DB penjualan. Di materi sebelumnya kita telah membuat DB penjualan, yang mana di dalam database DB penjualan ini terdapat tabel yang berisi tabel barang, bayar, pembeli, supplier, dan transaksi. Lanjut praktikum yaitu menggabungkan, nanti kita akan menggabungkan tabel atau join tabel. Kita aktifkan dulu terlebih dahulu DB penjualannya dengan perintah use DB penjualan, diikuti dengan nama database nya ya, use DB penjualan. Kita aktifkan. Sudah aktif, kita sekarang show dulu. Kita buka select bintang ya, from kita coba buka barang ya, barang. Sebelumnya kita telah menginputkan suatu seperti ID barang, begitu itu nama barang ya. Kita coba cek juga di bagian ini ya. Sebelumnya sebelumnya kita cek dulu tabel yang ada di DB penjualan ya, dengan perintah show tabel. Ada sedikit kesalahan. Oke. Nih, barang, bayar, pembeli, supplier, dan transaksi. Tadi isi di dalam tabel barang itu sudah terdapat input berupa buku tulis dengan ID barang, nomor harga stok, dengan ID supplier. Sekarang kita coba lihat supplier ya. Select bintang from supplier. Di supplier juga sebelumnya kita sudah telah menginputkan suatu
ID supplier, nama telepon dan alamat. Baiklah, kita sekarang akan menggabungkan antara tabel barang dan supplier sehingga kita dapat informasi supplier buku ini siapa. Sebelumnya kita tambahkan terlebih dahulu satuan di tabel barang. Kita tambahkan satu buah kolom namanya satuan agar kita dapat mengetahui harga 40.000 ini satuannya apa. Untuk menambahkan kolom kita menggunakan perintah alter table. Itu bisa seperti biasanya alter table. Pada materi sebelumnya sudah kita bahas table. Barang add kolom satuan, ikuti apa yang akan dituliskan satuan. Kita buat tipe varchar 10 after atau setelah. Kalau before sebelumnya ya, after nama barang ini ya. Jadi kita akan buat setelah nama barang atau sebelum harga. Kalau mau dibuat harga berarti di sini buat before. Kalau buat nama barang berarti after nama barang. Barang. Untuk ada kesalahan sedikit. Alter table. Cek bentar, kita cek dulu varchar 10. Bentar. Ada kesalahan. Alter table barang add kolom satuan varchar 10. Separate version varchar. Ini kurang nih R-nya. Kita sedikit kesalahan teknis, Bung. Kita ulangi lagi. Nah, ini kurang sedikit. Jadi di dalam membuat suatu coding itu atau database ini ya, salah satu titik saja, wah, waduh. Namanya juga manusia, selalu ada kesalahan ya. Tidak salah. Nah, oke. Bisa kita cek dengan select from barang. Oke, nah satuan sudah bertambah di sini, yaitu kolom satuan ya. Bisa kita lihat satuan itu isinya 0 ya, karena baru saja kita tambahkan. Sekarang kita akan coba 0 ini kita ubah datanya misal menjadi lusin ya, seperti yang ditentukan oleh dosen saya pada materinya. Kita bisa menggunakan perintah update barang set satuan buat lusin where dimana ID barang sama dengan 2 kunci. Oke, bisa kita cek select from barang. Nah, sekarang sudah masuk ke sini. Selanjutnya kita coba lihat supplier. Ini tadi supplier ya. Sebelum kita menggabungkan, kita tambahkan terlebih dahulu data supplier ini.
Kita tambahkan 2 record di dalam supplier. Kita gunakan perintah insert into supplier, atau kita cek dulu supaya tidak membingungkan. Jadi kita cek lagi di sini supaya tidak terlalu membingungkan. Layer. Oke. Lalu kita insert into supplier. Nah, kita isi dengan nama supplier, nomor telepon, IP, dan alamat. Sampai kesalahan sedikit. Kita cek terlebih dahulu. Oke, supplier, nama supplier. Nah, ini nih caref ini biasanya ini. Caref berhati-hati. Kita masukkan palunya. Kita ambil contoh CV bintang terang terang saja ya. Nomor teleponnya 8, saya saja. Oke, jalan Merdeka. Yang dicontohkan jalan Merdeka ya, tapi bebas mau jalan apa. Ini kita ambil contoh saja. Nomor 333 cukup. Kita cek terlebih dahulu CV bintang terang. Oke, pas. Kita enter. Kita lanjut. Ini enggak usah. TV. TV. Angin ribut ini contohkan. Angin ribut. Saja contohnya. Nomor 321 contohkan saja. Tutup. Kita cek terlebih dahulu kelengkapan sheet. Oke. Nah, kita cek. Kan bener kan, ada kesalahan teknis. Sudah dicek terus. Oke, incorrect. CV angin ribut. Masih ada kesalahan sedikit ini. Headline 3 ini serunya nih kalau modin ini. Salahnya ini kayak dicari-cari. Angin ribut. Mungkin itu ya, titik itu ya,
mungkin ada di sini nih. Ntar kita tutup dulu, mungkin ada di sini nih, bukan? Nah, mungkin di masih itu. Kita coba bismillahirrahmanirrahim. Ups, masih salah, Bung. Apanya lagi yang salah ini, Bung? Ups, wait. Coba pakai yang kemana? Wah, ini membingungkan ini. Your marriage rusak conversion. Kita ulangin saja ya. Select from, biar tidak membingungkan. Nah, kita insert into supplier. Nama supplier, nomor TLP, lalu alamat, tutup. Valuenya value CV dan rang. Ini nanti ada kesalahan teknis di sini nih, apalah. Tanpa angin ribut tadi ya kesalahannya. Cek manual correspond. Kita coba satu saja, coba bintang sekarang koma seperti itu, koma ya. 08. Oke, kita coba di alamatnya jalan Ahmad Yani, jalan Ahmad Yani, Merdeka saja, Merdeka, tutup. Bentar, tutupnya nggak ada ini. Ini Merdeka ini sedikit kurang ini. Ups. Nah, coba kita tes ini. Oke kan, bener. Kita tambahkan satu lagi ya. Insert ya, insert into supplier. Tadi ada kesalahan teknis di mana, tapi tunggu sekali waktu, kita ini saja. Saya juga masih belajar. Alamat value. Jadi terpaksa kita gunakan cara yang sangat-sangat manual, yaitu mengetik ulang. CV hari, matahari,
yang membuat kesel kapan ngoding. Insert into macet di sini gara-gara satu kesalahan rusak semua. Gara-gara satu kesalahan itu ulang lagi. Palu TV mata hari delapan. Oke, kita rumah jangan dulu. Tutup dulu. Cek dulu ada kesalahan atau tidak. Ini rasanya saya gatal sekali, Bung. Oke, query oke. Oke, kita cek sekarang. Select from supplier. Oke, sekarang sudah masuk ya. Sekarang sudah masuk. Bisa kita cek sudah tadi ya. Sekarang ID supplier ini sesuai dengan bukan inputan sih, otomatis dia tadi ya. Oke. Selanjutnya kita akan menambahkan juga 2 record pada tabel barang ya. 2 record, ini 1 record cuman kita tambahkan 2 record lagi. Dengan cara sama seperti sebelumnya ya, insert into barang ya. Nah, untuk tabel barang value sampai ke value. Untuk menambahkan, kita tambahkan 2 record ke tabel barang dengan cara insert into barang value, lalu masukkan juga ID-nya. ID-nya kita masukkan 1 saja. Kita isikan sesuai dengan materi yang diberikan, yaitu pena. Contohnya materi yang diberikan ya. Lalu lusin dan harganya 50.000. Lalu untuk stoknya kita buat 20 saja, dan ID-nya, nah ingat, tadi saya sebelumnya saya menjeda videonya karena ada kendala, seperti saya selalu error karena ada update, selalu error memasukkan ini. Setelah saya koreksi, ternyata kesalahannya itu terdapat pada ini ID suppliernya. Untuk konstan forex fungsi dari reference ini, yaitu dimana ID supplier ini berupa ID yang telah ada di kolom ID supplier ini, salah satunya. Contoh misalnya pena lusin harga 50.000 stok 25 ini
didapat dari supplier yang mana. Misalnya kita pilih satu ya PT Maju Sentosa, atau 2 CV Bintang Terang, atau 3. Jadi ID supplier yang di sini tadi, pilih salah satu di antara ID yang di sini. Misalnya kita masukkan ini, kita masukkan dari CV Matahari ya, 3 kita masukkan ya. Kita masukkan 3. Lalu kita masukkan kembali untuk ID ininya, ID barangnya 3, lalu menghapus, dan lusin harganya 30.000 sesuai dengan materi stoknya 10. Nah, nih kita harus hati-hati nih di sini. Kita di sini penghapus kita ambil saja contoh misalnya dari PT Maju Sentosa ya. PT Maju Sentosa 1 ya. Nah, di sini kita tutup. Kita cek terlebih dahulu info barang value, koma titik komanya oke, benar. Kita coba. Nah, query oke. Benar, berarti masalah kita tadi terdapat pada ID supplier, di mana ini apa, constraint frake ini reference fungsinya itu peletakan ini harus ada di sini. Intinya pena lusin 50.000 stok 25 ini dapat dari supplier mana, jadi ID-nya yang mana. Misalnya 1 berarti misalnya dari PT Maju Sentosa berarti 1 untuk menandakannya. Oke, kita cek ya. Sekarang kita cek select from barang. From-nya salah. Select from barang. Oke. Nah, sekarang sudah masuk ya. Nih buku tulis, penghapus, lusin sesuai harganya, dan ID suppliernya ini. Untuk buku tulis dari PT Maju Sentosa, menghapus dari PT Maju Sentosa, dan untuk pena dari CV Matahari. Oke, selanjutnya kita akan menggabungkan antara tabel supplier dan tabel barang untuk mendapatkan informasi barang. Pena penghapus ini atau buku tulis juga itu suppliernya siapa. Untuk menggabungkan ini kita bisa menggunakan perintah SQL yang bernama join. Ada namanya inner join, right join, dan left join. Misalkan kita tampilkan seluruh kolom, misal select from barang inner join supplier on barang ID supplier. Nah, kita sambil dicek-cek ya, ini 1 titik saja salah ini. Sama dengan supplier ID supplier. Jadi fungsi dari inner join ini dia akan menampilkan data yang cocok dengan ID relasinya, yaitu ID supplier di dalam tabel barang dan ID supplier di dalam tabel supplier. Oke, jika kita akan menampilkan
nama suppliernya saja, kita bisa mengetikkan perintah select from select barang ya, karena select from itu select barang ID barang koma barang nama barang sambil diperhatikan ini nanti ada kesalahan juga sebenarnya. Barang satuan supplier nama supplier. Oke. Bentar. Select barang ID barang nama barang satuan supplier nama supplier. Tabel barang invalid. Kita tampilkan seluruh kolom ya. Sorry, kita salah mengetik di harusnya select from dulu nih. Ini harusnya nanti nih. Kita ulangi lagi. Nah ini nanti kita dulu lanjut ke barang inner. Join supplier on barang ID baru ID supplier sama dengan supplier ID supplier. Nah, bisa kita lihat. Jadi barang inner join supplier on barang supplier sama dengan supplier ID supplier. Oke. Salah lagi. Inner join on barang, ada kesalahan sedikit. Supplier inner join supplier on barang ID supplier. Barang ID supplier. On barang ID supplier. Supplier ID supplier. Ini ada kesalahan lagi.
select barang ID, barang titik nama barang satuan, supplier, nama supplier. Di sini tidak ada koma ya. Kemungkinan ada di situ salahnya. Kemungkinan, tapi select, kita ulangi lagi terlebih dahulu. Select barang ID, barang nama barang satuan, supplier, nama supplier. Nah, di sini mungkin barang inner join, supplier on barang ID supplier sama dengan supplier ID supplier. Nah, oh masih salah, inner join supplier. Bentar, kita pastikan dulu, kita cek dulu, kita pastikan tidak ada kesalahan dalam penulisannya. Select barang, ID barang. Oke, kita cek sesama ya. Select barang, ID barang, barang satuan supplier, nama supplier. Ini dia kesalahannya, ada di sini nih. Harusnya di sini ada from barang, inner join. Kita di sini tidak buat from-nya. Select wajar, barang ID barang, mungkinan ada di situ kesalahannya. Nama barang satuan, supplier, nama supplier. Kita lanjut, from barang, inner join supplier on barang ID supplier sama dengan kita jadi tidak membuat sama dengannya. Supplier ID supplier. Kita cek terlebih dahulu. Oke, on barang ini nih.
Kita jadi dalam mengoding ini harus benar-benar jeli, teliti. Inner join from barang. Bismillahirrahmanirrahim, kita tes. Oke, berhasil ya. Oke, sudah berhasil menggabungkan menampilkan seluruh kolom. Jadi fungsi dari inner join ini adalah dia akan menampilkan data-data yang cocok dengan ID relasinya, yaitu ID supplier di dalam tabel barang dan ID supplier di dalam tabel supplier. Oke, jika kita akan menampilkan nama suppliernya, tadi sudah kita cek. Nama supplier saja ini, yaitu ini. Jika kita menampilkan nama suppliernya ini, seandainya seperti contoh buku tulis ini dari PT Maju Sentosa, untuk menghapus dari PT Maju Sentosa, dan pena dari CV Matahari. Nah, untuk menggabungkan dua buah tabel yang hanya menampilkan informasi data yang terisi dari ID barang, nama barang, satuan, kemudian nama supplier ya, data supplier. Join juga ada yang namanya left join dan right join. Penggunaannya tergantung dengan kasusnya ya. Kita ambil contoh, kita akan membuat dua buah tabel menggunakan right join ya. Kita select dulu, tampilkan dulu ya, from barang right, tahu kanan. Right join barang, join supplier on barang ID supplier sama dengan supplier ID supplier. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Dari kita cocok. Oke. Nah, ini adalah perintah untuk right join menggunakan perintah right join ya. Penggunaan perintah right join ini, jika yang di sebelah kiri datanya tidak match ya dengan yang di sebelah kanan, maka akan ditampilkan null. Nih, data yang sebelah kiri ini tidak match atau tidak, bahasanya itu tidak serasi tidak pas lah, tidak sama, tidak match, jadi akan ditampilkan null. Nah, itulah penggunaan right join. Jadi kita di sini dapat mengetahui supplier mana yang belum stok barang. Misalnya bintang terang itu belum menyetok barang dia. Kemudian kita ambil contoh yang left join ya. Kita select from barang, ini left. Kita lanjutkan saja langsung. Kita ganti left. Oke. Nah, untuk left join berhubung di kasusnya data mod semua atau terhubung semua atau sama semua bahasa kitanya ini, maka jika ada yang tidak sama,
maka null yang akan ada berada di sebelah kanan. Jadi penggunaan inner join, right join, dan left join tergantung pada kasus-kasusnya ya. Tergantung pada kasusnya seperti apa. Oke, itulah perintah untuk menggabungkan data menggunakan perintah join di dalam database MySQL. Untuk menggabungkan data selain menggunakan perintah inner join, right join, dan left join, kita juga dapat menggunakan perintah causal where. Kita contohkan ya. Select from barang supplier where, di mana barang ID supplier. Ops, ini buat salah nih. Supplier sama dengan supplier ID supplier. Nah, ini salah terus nih. Di supplier. Oke. Itulah perintah untuk menggabungkan tabel. Penggabungan tabel menggunakan where, causal where ya. Nih. Jadi selain inner join, right join, dan left join, kita bisa juga menggunakan perintah causal where ini untuk menggabungkan tabel. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu penggunaan view. Jadi view itu adalah kita tuliskan dulu view. Ini view ini. Jadi view itu adalah tabel virtual yang sumbernya bisa didapat dari tabel yang lain atau gabungan dari tabel-tabel yang lain. Kita contohkan ya. Misal select from barang ini ya. Jadi kita di sini akan membuat tabel virtual yang namanya data barang. Data barang ini sumbernya dari tabel barang. Kita cek ya, show tabel. Oke. Masih masih kosong ya, atau tabel virtual data barangnya. Nah, sekarang kita akan membuatnya dengan perintah create view data barang. Data yang akan kita buat data barang ya, menggunakan as select from barang, untuk barang. Oke, query oke. Kita cek ya, show tabel. Nah, sekarang sudah masuk data barang. Jadi kita bisa menggunakan view untuk menyembunyikan kolom yang bersifat rahasia atau yang bersifat rahasia lah, pokoknya yang memungkinkan agar aman. Selanjutnya kita akan membuat store produce prosedur ya, store prosedur di dalam MySQL. Jadi store prosedur itu adalah sebuah fungsi yang berisi kode SQL, di mana kode ini bisa digunakan kembali jika kita tidak harus mengetikkan. Jadi kita tuh tidak harus mengetikkan kode SQL secara berulang-ulang. Bisa kita buat dalam bentuk store prosedur ini ya. Misalkan
sebuah prosedur atau delimiternya kita menggunakan dolar ya. Delimiter tuh kita menggunakan dolar. Mengapa demikian? Karena jika kita menggunakan titik koma, sedangkan titik koma itu untuk akhir dalam perintah SQL, jadi untuk prosedur kita ubah menjadi dolar saja ya untuk mengakhiri perintah prosedur. Kita hapus terlebih dahulu. Kita buat delimiter dolar create prosedur tampil barang. Kita tutup dulu, lalu begin select from barang, lalu kita tutup dengan n dolar. Oke. Untuk memanggil prosedur kita tinggal menggunakan fungsi call diikuti dengan nama prosedurnya. Oke, kita kembalikan terlebih dahulu delimiternya ya. Delimiternya harus dikembalikan terlebih dahulu, kemudian kita call, lalu panggil prosedurnya tampil barang yang kita buat sebelumnya tadi ya. Nah, jadi untuk menampilkan data barang kita tidak perlu lagi mengetikkan select bintang from dan seterusnya. Kita tinggal panggil keluarga. Oke, kita panggil itunya. Bentar, sorry, ini ada kesalahan sedikit. Kita tutup saja dengan n. Oke, kita ulangi. Delimiter kita salah tadi, dolar mungkin. Oops, salah lagi. Tampil barang. Delimiter itu kita tutup pakai ini, lalu kita call tampil barang. Tampil barang. Bentar, ini ada sedikit. Tampil barangnya ada kekeliruan sedikit mungkin ya. Tampil barang prosedur create delimiter dolar begin select from barang and query OK. Delimiter, wow, kita tutup dulu n ya, kita tutup dulu n. Oke, kita coba delimiternya. Delimiter. Oke. Nah, tadi kesalahan saya itu ini nih, kurang spasi. Jadi dia turunnya ke bawah sini, nggak kayak ini ya. Tidak masuk ke database-nya lagi, kurang spasi. Jadi kita panggil call
tampil barang. Oke, berhasil ya. Sekarang kita akan coba buat dalam bentuk prosedur. Seandainya kita akan mencari data barang, kita tidak perlu mengetikkan perintah select dan seterusnya ya. Cukup kita panggil prosedurnya saja untuk mengecek ini. Tidak perlu lagi menggunakan select bintang from apa gitu kan. Kita cukup memanggil call dan kita buka prosedurnya. Kita akan coba buat bentar. Jadi kita contohkan lagi prosedur data barang. Misalkan kita akan cari data barang, itu select ya. Select from barang, di mana where nama barang sama dengan pena. Oke, berhasil ya. Sekarang kita akan coba buat dalam bentuk prosedur ya. Kita pasang delimiter dulu, delimiternya jangan lupa, delimiter, lalu create prosedur, cari barang. Kekena. Kita end dulu ya. Salah pencet ini tadi. Kita end dulu. Kita delimiter kan, delimiter, lalu create cari barang. Kita buka, lalu kita 6 barang, brg nya varchar kita buat 30. Wow, lalu kita tutup, begin, select from barang, dimana nama barang, barang sama dengan nama barang. Lalu tutup, lalu kita tutup lagi end. Solar. Kesalahan teknis. Ada kesalahan teknis. Prosedur cari barang. Ya, ini S-nya C ya, bukan S. Kita ulangi lagi, Bung. Delimiter. Harusnya kita cek dulu tadi, Bung ya. Create prosedur,
cari barang, kita buka, lalu kita nama brg, kita buat var char 30, kita tutup, begin, select from barang, dimana nama barang ini sama dengan nama barang, tutup, lalu kita end. Oke, baru oke ya. Coba kita tes delimiter. Nah, ini harus dispasi. Kalau tidak spasi kayak ini salah lagi nanti. Oke. Lalu kita panggil call, cari barang. Prosedur yang kita buat tadi ya. Kita tuliskan, misalkan pena. Kita enter, oke. Berhasil ya. Itulah fungsi dari prosedur. Kita bisa membuat perintah SQL yang bisa kita gunakan secara berulang tanpa harus mengetikkan perintah SQL tersebut. Sekian dulu ini materi yang dapat saya praktekkan sesuai dengan materi yang dosen saya berikan pada videonya di YouTube, channel YouTube-nya yaitu Payo Belajar. Dari sekian banyak materi ini ya, saya termasuk orang yang banyak kesalahan juga dalam pengetikan, dalam penulisan coding seperti ini. Harus teliti, intinya harus teliti dan sabar. Seperti ini tadi, delimiter tadi, mana delimiter tadi nih, karena saya tadi tidak menggunakan spasi delimiter tadi. Kalau orang yang tidak tahu, bahkan bingung ini gimana nih kesalahannya, nih cuman karena spasi. Saya ulangi lagi, tadi pakai spasi berhasil. Oke, sekian dulu ya.